Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan bab 4 yaitu metodenya tentang pembangkit nasional tahun 1908. Suatu bangsa tidak akan berubah apabila tidak mengubah dirinya sendiri. Bangsa Indonesia tidak akan menjadi negara yang merdeka seperti yang kita rasakan saat ini apabila bangsa Indonesia tidak ada kemauan untuk berubah dan melepaskan diri dari penjajahan. Kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 sangat memprihatinkan. Dari awal dimulainya penjajahan di Indonesia sejak dibentuknya VOC atau Foreign Ostend Indies Company. Bukan hanya orang luar saja yang menyebabkan penderitaan, namun juga terjadi pertikaian dalam negeri yang disebabkan oleh politik adu domba dari Belanda yang disebut juga dengan Divide et Impera. Jutaan bangsa Indonesia ketika yang berkuasa di Indonesia pada tahun 1908 sampai 1811. Rakyat Indonesia dipaksa federasi dan selanjutnya dipaksa tanah paksa yang ditetapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van Bosch pada tahun 1928. Bangsa Indonesia bukan hanya diperas tenaganya saja tetapi kekayaannya juga. Perjuangan bangsa Indonesia masih bersifat kedaerahan. Penderitaan bangsa Indonesia menimbulkan benih perlawanan di berbagai daerah. Perjuangan melawan penjajah dipimpin oleh ulama atau kaum bangsawan. Contohnya adalah Sultan Hasanuddin dari Sulawesi Selatan, Sultan Agung Tirtayasa dari Banten, Tuan Ku Imam Bonjol dari Sumatera Barat, Pangeran Diponegoro dari Jawa Tengah, memimpin perjuangan rakyat melawan penjajah. Tetapi hal tersebut belum berhasil karena perjuangan masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisasi secara modern. Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia menyebabkan beberapa orang Belanda yang pernah tinggal di Indonesia. Contohnya adalah Jan van Eyck, Edward Douws Dekker, dan Mr. van Deventer. Edward Douws Dekker terkenal dengan nama samaran yaitu Multatuli. Ia menulis buku Max Havelaar pada tahun 1860. Buku ini menggambarkan penderitaan rakyat Lebak Banten terhadap penjajahan Belanda. Ia juga mengusulkan pemerintah Belanda untuk menerapkan politik balas budi atau etise politik yang terdiri dari 3 program yaitu edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Tetapi hal tersebut malah menguntungkan bangsa Belanda karena adalah irigasi yang dibangun untuk perairan perkebunan milik Belanda. Pembangunan sekolah yang dibikin untuk agar terampil dan murah. Di sisi lain, pembangunan sekolah melahirkan dampak positif bagi bangsa Indonesia, yaitu munculnya masyarakat terampil dan terdidik atau mulai memiliki pemahaman dan kesadaran tentang kondisi bangsa Indonesia saat itu. Lalu selanjutnya menjadi tokoh-tokoh kebangkitan nasional. Perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia bersifat nasional yang berbentuk modern. Pada tanggal 20 Mei 1908, pendiri Budi Utomo tidak terlepas dari penggagas atau penerang lahir Budi Utomo yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Wahidin Sudirohusodo merupakan dokter lulusan Stovia atau kedokteran Jawa yang menyadari bagaimana kebelakang fundasinya dari penjajahan rakyat harus cerdas. Pada tanggal 20 Mei 1908, lahirnya Budi Utomo. Budi Utomo berasal dari bahasa Sanskerta yaitu bodhi atau budi, berarti keterbukaan jiwa, pikiran, kesadaran, akal atau pengadilan, dan juga berarti daya untuk membuat dan menjunjung konsepsi ide-ide umum. Program Budi Utomo adalah mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran. Programnya lebih bersifat sosial karena saat itu belum dimungkinkan melaksanakan gerakan yang bersifat politik. Pada 5 Oktober 1908, Budi Utomo mengadakan kongres pertama di Yogyakarta. Kongres tersebut berhasil mendapatkan tujuan organisasi yaitu kemajuan yang harmonis antara bangsa dan negara, terutama dalam memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, dagang, industri, dan kebudayaan. Putra Budi Utomo adalah Raden Tirta Tirtokusumo, kemudian menetapkan tujuannya yaitu menyadarkan kedudukan masyarakat Jawa, Sunda, Madura, dan penduduk Hindia seluruhnya tanpa melihat keturunan, kelamin, agama, Puspo, Negoro, dan Yoto Susanto. Bangsa terhormat adalah bangsa yang memiliki derajat yang sama dengan bangsa lain. Penjajahan membuat bangsa Indonesia tertindas. Dalam perjalanannya, Budi Utomo diwarnai berbagai kepentingan baik di birokrat, priayi, bangsawan, maupun pemerintah Belanda. Namun, pidato Dr. Sutomo yaitu dalam di awal pendirian Budi Utomo yaitu, "Saya yakin nasib tanah air di kemudian hari akan ada di tangan kita." Besarnya pengaruh pergerakan Budi Utomo dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno pada tanggal 20 Mei 1908 menetapkan hari kelahiran Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional. C. 1. Mewujudkan persatuan Indonesia. Berdasarkan
dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Kesatuan merupakan kumpulan tersebut yang telah menjadi satu, dan itu dengan demikian kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Berikut tahap-tahap pembinaan persatuan bahasa Indonesia yang paling menonjol. A. Perasaan senasib. Perasaan senasib dapat muncul karena faktor keterikatan dan terhadap tempat kelahiran atau menghadapi suatu masalah tertentu. B. Kebangkitan nasional adalah sesi pergerakan perjuangan bahasa Indonesia yang mulai menyadari kondisi dan potensi sebagai bangsa. C. Sumpah Pemuda merupakan penegasan bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan sebuah negara yang memiliki identitas mencintai rakyatnya. D. Proklamasi Kemerdekaan, yaitu merupakan titik puncak perjuangan rakyat Indonesia. Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan konsensus nasional menjadi bagian penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam perjalanan sejarah sampai saat ini. Berbagai peristiwa, pengkhianatan atau pemberontakan, gerakan separatis yang dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat untuk mengubah dan mengganti Pancasila tahun 1945 dapat diatasi, khususnya oleh para pemuda. Di sisi lain, kita juga dapat menyaksikan mulai lemahnya semangat pemuda dalam melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Adapun masalah pada generasi muda pemuda yaitu kecenderungan sikap ketidakjujuran yang makin meningkat, masih maraknya tingkat kekerasan di kalangan pemuda. Dalam hal kehidupan berbangsa dan bernegara, kita perlu mengangkat kembali nilai-nilai semangat juang, khususnya nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945. Contoh sikap positif yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam UUD 1945 sebagai berikut. Yang pertama, nilai religius, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kedua, hormat dan menghormati serta bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda. Ketiga, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Nilai kemanusiaan. 1. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antar sesama manusia. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Ketiga, mengembangkan sikap tegang rasa. Nilai produktivitas. 1. Perlindungan terhadap masyarakat dalam beraktivitas menuju kemakmuran. Nilai keseimbangan. Menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang profesional, tidak memaksakan kehendak atau menolong, rukun, damai, menghormati perbedaan agama, kepercayaan, persahabatan, serta membela dan melindungi yang lemah. 5. Nilai demokrasi. Nilai demokrasi ada 2. Yang pertama, jiwa patriot bangsa dan rasa cinta tanah air. Yang kedua, tercapainya kesejahteraan sebagai seluruh rakyat Indonesia. Keenam, nilai kesamaan derajat. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban dan kedudukan yang sama di depan hukum. Masyarakat menilai bahwa upaya penegakan HAM yang paling menonjol adalah penegakan hak mengeluarkan pendapat, kebebasan beragama, perlindungan. 7. Ketaatan hukum. Setiap warga negara tanpa pandang bulu wajib menaati setiap hukum dan peraturan yang berlaku. Begitupun terhadap lembaga-lembaga penegak hukum agar lebih independen, tidak terkontaminasi dengan kekuasaan politik praktis agar adanya persamaan di depan hukum dapat terwujud. 2. Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Alasan utama kita bangga menjadi bangsa Indonesia adalah karena kita lahir dan besar di Indonesia. Modal utama untuk tetap tegaknya NKRI adalah persatuan dan kesatuan di antara bangsa Indonesia. Peraturan sebagai bangsa tidak akan kuat apabila kita tidak memiliki kebanggaan terhadap NKRI. Bangsa Indonesia mempunyai keunggulan. Keunggulan yang dimiliki Indonesia diantaranya adalah 1. Jumlah dan potensi penduduknya yang lebih besar, yaitu menempati urutan keempat dunia setelah Asia, India, dan Amerika Serikat. Kedua, semangat kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda mendorong bangsa Indonesia menjadi salah
salah satu negara pertama yang lepas dari penjajah. 3. Memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, seperti adat, bahasa, agama, dan kesenian. 4. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menyatukan bangsa Indonesia, sehingga sekalipun terdapat berbagai keanekaragaman, namun prinsipnya kita tetap satu penduduk. Letak wilayah yang amat strategis, yaitu di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia, dan di antara dua samudra, Hindia dan Pasifik, menyebabkan Indonesia berada pada posisi silang dunia, sehingga Indonesia menjadi wilayahnya yang amat ramai dan mudah disinggahi oleh bangsa-bangsa lain. 7. Keindahan alam Indonesia tidak disisikan lagi. Keanekaragaman flora dan faunanya membuat bangsa Indonesia jadi sering dikunjungi oleh bangsa-bangsa lain. 8. Wilayah barat dan laut Indonesia sangat luas. Hal ini menjadi kesejahteraan bangsa Indonesia. 9. Tanahnya amat subur dan kaya akan sumber alam dengan matahari yang bersinar sepanjang tahun. Memajukan bangsa Indonesia bagi seorang pelajar dimulai dengan belajar baik bangsa sungguh-sungguh. Apabila kita kaji prestasi anak Indonesia dalam dunia pendidikan, citra Indonesia sangat luar biasa. Di bidang pendidikan, banyak putra-putri Indonesia yang juga memenangkan kejuaraan dan memenangkan juga medali emas, perak, perunggu dalam segi pendidikan. Salah satunya adalah 5 siswa SMA Indonesia meraih prestasi membanggakan dengan berhasil meraih 4 medali emas, 1 medali perak. Apa yang telah diperjuangkan dan diperoleh oleh pemuda dalam mendorong kebangkitan nasional 1948 akan semakin berarti apabila kita sebagai generasi penerus bangsa mampu memperoleh prestasi di berbagai bidang. Sebagai pelajar, kalian tidak boleh terpengaruh informasi yang menyesatkan, yaitu hoax. Jika media sosial membicarakan hal buruk, orang-orang akan bingung dan lama-kelamaan harga diri kita sebagai bangsa akan berkurang. Apabila sesuatu yang negatif terjadi di Indonesia, kita semua berusaha mencari solusinya tanpa jelek-jelekan bangsa sendiri. Apabila prestasi yang diraih, sepatutnya kita bangga dan mensyukuri sebagai perwujudan rasa cinta tanah air atau nasionalisme. Bangsa nasionalisme yang tinggi dan membawa kita menjadi bangsa yang lebih baik dan terus berkarya dan membangun kebanggaan untuk bangsa dan negeri tercinta Indonesia. Yang harus teman-teman pahami pada bab 4 ini yaitu Kebangkitan Nasional tahun 1908, yaitu adalah kebangkitan nasional, Budi Utomo, penjajahan, persatuan, kebanggaan, tanah air, perasaan senasib, dan pergerakan nasional. Mari kita ulas lagi bab 4 ini berupa intisarinya. Pada tahun 1908, bangsa Indonesia mulai bangkit. Kebangkitan ini ditandai dengan berdirinya Budi Utomo atas inisiatif dan dorongan dari Dr. Wahidin Sudirohusodo. Berdirinya Budi Utomo mendorong bermunculannya organisasi pemuda. Penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak berdirinya VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Sejak VOC berdiri, penderitaan rakyat Indonesia terjadi dalam berbagai segi kehidupan. Budi Utomo didirikan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo pada tanggal 20 Mei 1908. Pendirian Budi Utomo tidak terlepas dari penggagas atau pendorong lahirnya Budi Utomo, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Wahidin Sudirohusodo menggagas tentang perlunya mendirikan organisasi yang bertujuan untuk meninggikan martabat bangsa dan memajukan pendidikan di Indonesia. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajah adalah dengan cara otak yang cerdas, bukan hanya dengan otot yang kuat. Pada masa penjajahan, pendidikan rakyat Indonesia sangat terbelakang, sehingga rakyat Indonesia tidak bisa menempuh pendidikan dengan mudah dan bebas. Seiring berjalannya waktu, pengaruh pergerakan Budi Utomo semakin besar dalam memajukan pendidikan di Indonesia, sehingga membuat Presiden Soekarno pada tanggal 20 Mei 1948 menetapkan Hari Kebangkitan Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kebangkitan nasional dapat terjadi karena adanya persatuan dan kesatuan. Persatuan Indonesia adalah faktor kunci, yaitu sumber semangat Indonesia
dan pergerakan perjuangan Indonesia. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang 1945. Tahapan-tahapan pembinaan Persatuan Bank Indonesia yang paling menonjol adalah Perasaan Senasib, Kebangkitan Nasional, Sumpah Pemuda, dan Proklamasi Kemerdekaan.